Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam Berita Terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Gugur di Papua, Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo dimakamkan secara kedinasan di Lampung Selatan. Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo dimakamkan secara kedinasan di pemakaman Susoloyo di Dusun Hargomulyo, Desa Triharjo, Kecamatan Merbau, Mataram, Lampung Selatan pada Jumat 2 Desember 2022 siang. Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo merupakan anggota Brimopolda Lampung Angkatan 43 yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartens di DKI Yumi Yahukimo, Papua, Panunguan, Papua. Ia gugur setelah kali terakhir melakukan kontak senjata dengan KKB Papua pada Rabu 30 November 2022 kemarin sekitar pukul 4:30. Sebelum dilakukan prosesi pemakaman, lebih dulu digelar upacara penyerah terimaan jenazah dari keluarga kepada Polda Lampung. Perwakilan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih jajaran Polda Lampung yang telah memfasilitasi kepulangan jenazah dari Papua hingga sampai rumah duka. Setelah itu jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman untuk dilakukan prosesi pemakaman secara kedinasan. Terlihat ratusan kerabat hingga rekan sejawat dan perwira dari Satbrimo Polda Lampung turut mengiringi perjalanan jenazah menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wijayagus memimpin langsung upacara kedinasan kepada Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo tersebut. Kapolda Lampung menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo. Setelah pidato dan menyampaikan bela sungkawa, Kapolda melanjutkan prosesi pemakaman secara kedinasan, tembakan salvo sebanyak 3 kali ke udara mengiringi penurunan jenazah ke liang lahat. Dari pantauan di lokasi nampak karangan bunga berjejer sepanjang kanan kiri jalan di rumah duka. Di antaranya berasal dari Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wijayagus, Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin, serta Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo merupakan anak pertama pasangan Santoso dan Kusrini. Ayah Bribtu Anumerta Gilang Aji Prasetyo Santoso merupakan Kepala Desa Triharjo, Merbau, Mataram, Lampung Selatan. Santoso mengatakan dirinya sudah mengikhlaskan kepergian sang anaknya. Santoso mengorbankan anaknya yang gugur dalam tugas merupakan jiwa kesatria. Sebab menurutnya, anaknya rela menyerahkan nyawanya demi menjaga keutuhan NKRI. Berita selanjutnya, perampokan supir taksi online ditangkap warga saat beraksi di Kemiling. Seorang pria bernama M. Riki Ma'ardiansyah, 21 tahun, warga Toto Harjo, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, ditangkap polisi. Kapolsek Kemiling Ibda Agus Herianto mengatakan pelaku ditangkap karena diduga akan menjerat supir taksi online bernama Rianto yang ditumpangi pelaku. Menurut Agus, pada Jumat 2 Desember 2022, pelaku yang merupakan seorang mahasiswa itu pesan taksi online untuk diantarkan ke Villa Gatot di Jalan Wan Abdurrahman Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung. Pelaku sendiri memesan dari Jalan Raden Imba Kusuma Ratu, Gang Dipo, Kemiling. Namun sampai di tengah jalan, tiba-tiba pelaku memaksa putar arah ke Kampung Vietnam.
Karena korban merasa map tidak sesuai arah, menurut Kapolsek korban tidak mau putar arah. Ibda Agus mengatakan pelaku pun tidak memaksa dan tetap memaksa dengan mengeluarkan tali dari dalam tas untuk menjerat korban. Menurut Kapolsek, pelaku berniat mengambil barang berharga milik Rinto di dalam mobil, seperti dompet dan juga uang. Kapolsek menjelaskan korban yang berada di Jalan Ciditiro Terusan Ragom Gawi Beringin Jaya ini langsung teriak. Korban juga memecahkan klakson sepanjang sehingga warga berdatangan menolong korban. Hingga pada akhirnya pelaku dapat digagalkan oleh warga setempat dan selanjutnya korban menghubungi Polsek Kemiling. Adapun barang bukti yang disita polisi yakni satu tas hitam berisikan tali dan senjata tajam. Selanjutnya pelaku diamankan di Mapolsek Kemiling untuk dimintai keterangan. Pelaku dikenakan pasal 365 KUHP cantu 53 KUHP perihal pencobaan pencurian. Napi lapas narkotika Bandar Lampung akhiri hidup di kamar mandi. Seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Bandar Lampung bernama HA, 31 tahun, merupakan warga Raja Basa Bandar Lampung, meninggal di dalam kamar mandi aula lapas pada Kamis 1 November 2022. Kalapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung Parman Siregar mengatakan, Napi HA mengakhiri hidupnya dengan gantung diri pada hari Kamis kemarin pukul 4 sore. Menurut Parman, pada Jumat 2 Desember 2022, jasad HA ditemukan kali pertama oleh napi lainnya bernama Muhammad Eli yang ingin ke kamar mandi. Ia mengatakan Eli setelah sholat asar ke kamar mandi karena penasaran korban tidak keluar kamar mandi selama 30 menit lamanya. Selain itu, Eli juga melihat ada kaki tergantung sehingga ia langsung mendobrak pintu kamar mandi. Pada saat itu, Eli melihat tubuh korban sudah menggantung pada seutas tali di kamar mandi aula. H sendiri harus mendekam di dalam penjara selama 6,6 tahun dan saat ini sudah menjalani hukuman selama 4,8 tahun. Ia mengatakan petugas langsung menghubungi pihak kepolisian Polsek Jati Agung Lampung Selatan dan setelah itu langsung dievakuasi. Pihak lapas pun tak melaporkan kejadian tersebut pada Kadifas Kanwil Kemenkumham Lampung, PLT Kanwil Kemenkumham Lampung serta keluarga korban. Porman mengatakan alasan korban mengakhiri hidupnya berdasarkan keterangan kakak korban karena ada masalah dengan keluarganya. Ia juga mengatakan hasil penelusuran petugas juga diketahui tali yang digunakan korban didapat dari kegiatan kerajinan bambu beberapa waktu lalu. Porman mengatakan Napi HA sendiri merupakan orang yang taat agama. Bahkan sebelum meninggal, korban memimpin yasinan dan sering jadi imam sholat di kamarnya dengan 17 napi lainnya. Berita selanjutnya, Jembatan Waisubu Lampung Utara berlubang, rusak sejak 7 tahun lalu. Jembatan Waisubu di Desa Bumi Nubung, Abung Barat, Lampung Utara berlubang dengan diameter sekitar 15 cm. Ahmad Zairi, 48 tahun, merupakan warga Desa Bumi Nubung, Abung Barat, Lampung Utara mengatakan, jembatan Waisubu berlubang terjadi sejak 5 tahun terakhir. Menurutnya pada Jumat 2 Desember 2022, kondisi jembatan memang sebelumnya sudah dalam kondisi rusak. Akibat lubang tersebut, kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Selain lubang, Ahmad mengatakan jalan di atas jembatan sudah dilapisi pelat baja. Sementara Saprianto, pengemudi motor yang melintas, menyebutkan jembatan Waisubu sudah sejak 7 tahun lalu rusak. Sedangkan perbaikan yang dilakukan hanya menutupi jembatan saja menggunakan pelat baja, sehingga pengharapan perbaikan jembatan segera dilakukan.
Kepala Desa Bumi Nabung Yosi Atmaja membenarkan jika jembatan Waisabu sudah berlubang. Untuk antisipasi, pihaknya memberikan tanda di atas lubang dengan ranting pohon yang ditutupi dengan kantong semen. Menurut Yosi, sudah banyak kendaraan yang terperosok di dalam lubang tersebut. Bahkan sampai ada bumper mobil yang peyok akibat masuk ke dalam lubang. Kapolsek Abung Barat AKP Ono Karyono mengatakan sudah mendapatkan laporan jembatan Waisabuk berlubang. Ia mengaku pihaknya sudah menghubungi pihak terkait agar perbaikan jembatan segera dilakukan. PJ Bupati Mesuji Zulfakar hadiri pelepasan kontingen Pekan Olahraga Provinsi tahun 2022. PJ Bupati Mesuji Zulfakar menyampaikan atas nama pribadi maupun pemerintah daerah mengucapkan selamat berjuang kepada para atlet di ajang Pemprov keempat Lampung 2022. Zulfakar menerangkan para atlet saat ini memiliki beban cukup berat. Maka dari itu, yang dia lakukan saat ini adalah pekerjaan mulia karena merupakan pejuang olahraga dari Kabupaten Mesuji. Ia berharap para atlet dapat meraih prestasi dalam ajang Pemprov Lampung 2022 sehingga olahraga di Kabupaten Mesuji semakin berkembang. Zulfakar pun berpesan jika nantinya akan diadakan evaluasi serta pelaksanaan Pemprov Lampung. Sementara itu, untuk Ketua KONI Kabupaten Mesuji Depri Saputra mengatakan jumlah atlet Mesuji yang ikut Pemprov Lampung 2022 sebanyak 125 orang. Sedangkan untuk ofisial cabang olahraga ada 36 orang dan ofisial kontingen 92 orang. Depri mengatakan Kabupaten Mesuji mengikuti 12 cabang olahraga, yakni sepak bola putri dan putra, bulu tangkis, karate, kempo, boksi, pencaksilat, atletik, judo, hapkido, taekwondo, dan e-sport. Dan untuk pelaksanaan Pemprov Lampung 2022 ini berlangsung sejak 30 November sampai dengan 13 Desember 2022. Berita terakhir ada dari Sogo Branded Store yang memberikan diskon hingga 50% dan hadiah langsung. Sogo Brand Store memiliki promo yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022. Owner Sogo Brand Store, Sofian Lee, mengatakan promo yang diberikan adalah diskon hingga 50% untuk Cardinal, Emba, Levi's, dan Leos. Selain itu, menurut Sofian, pada Jumat 2 Desember 2022, ada juga diskon hingga 40% all items untuk MGG. Promo berikutnya ada diskon hingga 20% untuk Lea serta Gabriel Yus serta Wiregar, diskon 20% all items. Selain diskon ada juga harga spesial 300.000 untuk tertentu Wrangler. Sedangkan untuk aksesoris ada juga diskon yang diberikan di antaranya topi, tas tali pinggang, dan juga dompet Cardinal diskon hingga 20%. Kemudian topi dan dompet Lois diskon hingga 20%. Tak hanya itu saja, Sogo Branded Store juga memberikan hadiah langsung. Hadiah itu yakni travel bag yang melakukan pembelanjaan Cardinal minimal 1,5 juta. Kemudian hadiah langsung tote bag jika melakukan pembelanjaan ataupun minimal 1 juta. Lalu setiap pembelanjaan apapun tanpa minimal transaksi akan mendapatkan hadiah langsung kalender 2023. Jika ingin mendapatkan semua produk promo ini, Anda bisa langsung datang ke Sogo Branded Store yang ada di Jalan Raden Intan nomor 99 Bandar Lampung. Sogo Branded Store ini buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari pukul 8 sampai dengan jam 8 malam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.